warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun kita berada. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama Devina Ninusari, Magister Komputer Universitas DHSN Bengkulu. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah pengolahan citra digital. Mata kuliah pengolahan citra digital diajarkan pada mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Adapun metode yang saya gunakan adalah direct interaction secara langsung pada mahasiswa di dalam kelas, bertanya jawab, berdiskusi, dan juga melakukan praktikum. Deskripsi mata kuliah pengolahan citra digital. Mata kuliah pengolahan citra digital membahas beberapa teknik pengolahan citra, image processing. Lingkup bahasan kuliah ini adalah prinsip dasar citra digital, karakteristik citra digital, metode peningkatan kualitas citra, dan metode ekstraksi ciri. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan telah memahami dasar-dasar pengolahan citra digital sebagai sarana untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang pengolahan citra digital. Capaian pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital yang pertama adalah mampu menguasai dan mengembangkan konsep-konsep pengolahan citra digital. Yang kedua, mampu mengkonstruksi algoritma pengolahan citra digital untuk menyelesaikan masalah yang terkait. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis masalah processing image dalam salah satu bidang analisis, pemodelan, sistem, identifikasi atau ilmu komputasi dengan bahasa pemrograman MATLAB. Materi pembelajaran pada pengolahan citra digital. Yang pertama adalah definisi pengolahan citra digital. Yang kedua, konsep pengolahan citra digital. Yang ketiga, pengertian pengolahan citra digital. Yang keempat, pedoman dalam pengolahan citra digital. Yang kelima adalah membuat pengkodean dengan konsep pengolahan citra digital. Dan yang keenam, perancangan pengolahan citra digital terinci. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yang saya lakukan yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Apa kabar teman hari-hari ini? Sehat ya, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk hari ini kita memulai mata kuliah pengolahan citra digital. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, teman-teman. Hari ini di sini mata kuliah tentang pengolahan citra digital ya. Udah ada yang pernah dengar apa itu pengolahan citra digital? Belum ya? Baru ya? Oke, baru di pertemuan ini ya. Nah, jadi ini pengolahan citra digital yaitu merupakan proses pengolahan sebuah gambar secara digital melalui komputer ya. Jadi bisa nanti ada beberapa contoh gambar yang bisa kita proses ya. Atau mungkin menurut teman-teman yang lain ada yang berbeda pendapat. Apa itu pengolahan citra digital? Nanti kita lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis pengolahan citra digital itu ada 3. Ya, ada 3 jenis pengolahan citra digital. Di antaranya adalah citra biner. Yang pertama adalah citra biner. Yang kedua adalah citra grayscale atau citra keabuan. Yang ketiga citra warna ya. Jadi di sini itu citra biner atau citra monokrom ya, merupakan citra hitam putih yang hanya memiliki satu channel warna dan hanya memiliki 2 kemungkinan nilai, yaitu antara nilai 0 dan 1 ya. Itu adalah citra biner. Yang kedua yaitu citra keabuan atau grayscale. Nah, citra grayscale ini adalah jenis citra yang hanya memiliki
1 channel warna. Sementara kalau citra raw color adalah jenis citra yang memiliki 3 channel warna yang disebut RGB. Nah, apa itu RGB? Ya, siapa yang bisa menjawab? Apa itu? Red, green, blue. Oke, citra RGB adalah citra warna yang memiliki 3 warna, yaitu red, grey, dan blue. Atau kalau bahasa Indonesianya ya, itu adalah merah, hijau, dan biru. Oke, berarti udah paham ya? Selanjutnya, nah, apa saja manfaat dari kita mempelajari pengolahan citra digital? Oke, apa saja manfaatnya? Nah, di sana adalah deteksi sidik jari. Oke, teman-teman semua yang sudah menggunakan Android yang terbaru itu sudah menggunakan aplikasi sidik jari ya. Jadi teman-teman itu kalau misalnya HP-nya sudah memakai Android ya, kebanyakan itu adalah sudah menggunakan sidik jari atau pola wajah. Sehingga pada pengolahan citra digital ini akan terdeteksi, misalnya ibu memakai sidik jari di HP ibu adalah sidik jari ibu. Sementara ada teman ibu yang ingin meminjam HP ibu, tapi dia memaksa memasukkan sidik jari teman ibu. Bisa atau enggak? Tidak bisa ya. Karena dalam pengolahan citra digital itu sudah disetting menggunakan sidik jari ibu ya. Begitupun dengan pola wajah. Pola wajah, jadi kalau kita membuat pada pengolahan citra digital, pola wajah itu kita menggunakan pola wajah yang memang mempunyai HP tersebut ya. Misalnya kayak ibu memasukkan pola wajah ibu, sehingga tidak bisa memasukkan pola wajah Zul ya. Benar nggak? Nah, yang ketiga adalah deteksi pengenalan plat mobil. Bisa nggak? Bisa kan? Nah, pada pengenalan plat mobil ini juga sudah banyak digunakan oleh untuk mengenali deteksi plat mobil tersebut asli atau palsu. Oke, udah ngerti ya. Nah, sekarang ada yang namanya representasi citra berwarna dengan model RGB. Yang di atas adalah gambar hewan kucing ya. Kucing ini sebelumnya banyak warna. Itu ada warna apa saja? Ada warna putih, ada warna kayak keabuan, atau mungkin agak kekuning-kuningan ya. Sehingga ini diproses ya, sudah diproses oleh citra RGB. Apa tadi RGB? Adalah red, grey, dan blue. Jadi kita harus menentukan objek mana yang akan kita olah ya. Di sini ibu mencontohkan gambar kucing. Bisa saja nanti teman-teman mencoba untuk menggunakan objek lain. Oke, yang ini contohnya adalah contoh hewan kucing ya. Bisa saja nanti teman-teman bisa melakukan pengolahan menggunakan objek lain. Semisal apa itu macan, entah itu kambing ya, ataupun sapi dan juga sebagainya. Atau bisa saja teman-teman menggunakan objek buah. Ya, buah apa saja nanti kita akan proses menggunakan representasi citra digital dengan menggunakan RGB ya. Nanti akan kita tentukan ukuran berapa saja RGB yang akan kita pilih, terserah dengan teman-teman ya. Oke, sampai di sini ya. Nah, yang selanjutnya, setelah kita menentukan objek yang akan kita gunakan, setelah kita melakukan representasi menggunakan RGB atau menggunakan yang lainnya, nah setelah itu kita akan melakukan pengolahannya dengan menggunakan MATLAB atau Python. Jadi kita akan menggunakan untuk mengetahui ya berapa besar representasinya. Kita bisa menggunakan pemrograman MATLAB ataupun Python ya. Tapi kebanyakan ya banyak kalau dulu sebelum ada kayak ini mereka tuh lebih banyak menggunakan MATLAB ya. Nanti akan ibu tayangkan beberapa contoh yang menggunakan MATLAB ya. Nah, tadi ya ada beberapa pengolahan memakai pemrograman Python dan juga MATLAB ya. Jadi ibu contohkan salah satu pengolahan menggunakan pemrograman MATLAB. Di situ bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa contoh
buah dan sayuran ya. Ya. Jadi itu bisa dilihat pada gambar. Itu setelah digunakan pengolahan menggunakan citra RGB, jadi mendapatkan grayscale-nya bisa dilihat ya. Dan juga itu ada beberapa RGB-nya, angka yang telah diproses ya, keakuratan menggunakan MATLAB itu. Nah, berdasarkan kombinasi warna yang telah kita lakukan pengolahan menggunakan MATLAB, jadi bisa diukur bahwa kombinasi berwarna pada piksel citra dibagi menjadi 3 jenis ya, yaitu citra RGB, citra grayscale, dan citra binar. Citra pada gambar tadi sebelumnya yang ini ya, bisa dilihat ya. Oke. Pada gambar 1 itu termasuk dalam citra RGB full color 24 bit ya. Nah, citra tersebut disusun oleh 3 kanal warna, yaitu kanal warna merah, hijau, dan juga kanal warna biru ya. Jadi masing-masing kanal warna itu dia itu memiliki nilai intensitas piksel ya. Jadi misalnya warna merah ya, warna merah itu dia memiliki intensitas pikselnya berapa ya. Begitu juga dengan warna hijau, dengan juga warna biru. Jadi mereka itu tidak sama ya, banyak sekali nilai-nilainya itu pasti berbeda. Jadi nanti bisa dalam keadaan bit besar 8 bit, yang artinya memiliki variasi warna sebanyak 28 derajat warna atau sampai dengan 255. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang penyampaian materi hari ini? Silakan kita buka proses tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Oke. Saya mau bertanya, seberapa penting kita untuk memahami tentang citra digital? Nah, oke ya. Tadi ada teman-teman, berarti kita buka lagi ya. Seberapa penting? Nah, di sini ya. Oke. Citra digital pada era sekarang sangat-sangat berpengaruh dan bermanfaat ya. Karena untuk mengetahui citra digital penting atau tidak itu seperti dalam dunia sekarang ya, itu kita bisa saja mendeteksi kayak tadi, mendeteksi wajah ya, mendeteksi plat mobil kayak tadi, juga dengan pola wajah ya. Jadi kalau dulu sebelum ada pengolahan citra digital, kita tidak bisa, kalau dulu HP ini hanya memakai kata sandi ya, ya kan? Atau pola tuh digambar, ya kan? Nah kalau sekarang dengan perkembangan era digital, pengolahan citra digital, jadi kita mendeteksi HP bisa dengan menggunakan sidik jari dan juga pola wajah. Jadi peluang untuk melakukan kejahatan itu akan semakin kecil. Contohnya kalau di kantor banyak sekali ya mereka itu memasukkan tanda tangan. Ya, contohnya kalau di kantor itu banyak sekali yang mereka memanfaatkan kayak kejahatan ingin berkuasa ya, mereka memasukkan tanda tangan. Jadi kalau dengan menggunakan pengolahan citra digital, tanda tangan tersebut bisa diketahui asli atau tidak ya. Jadi misalnya yang melakukan tanda tangan Zul ya, Zul ingin memasukkan tanda tangan bosnya ya. Jadi dari pihak bosnya misalnya ada kesalahan atau memang dikembalikan, ini kayaknya tanda tangannya tidak sama, nanti bisa dideteksi oleh citra digital benar atau tidak ini tanda tangan bosnya ya. Terus yang kedua bisa dengan fingerprint. Fingerprint itu di kantor dan juga di kampus itu sudah banyak menggunakan fingerprint ya, fingerprint. Jadi itu bisa semua dideteksi oleh pengolahan citra digital ya. Oke? Pertanyaan selanjutnya ada yang lain? Oke? Bagaimana proses akuisisi citra digital? Oke, proses akuisisi citra digital kita sambung dengan contoh tadi ya, masuk akal ya. Kalau persiapan dan pengaturan kita harus menyiapkan perangkat kerasnya dulu ya. Perangkat kerasnya itu memerlukan sensor sidik jari. Jadi sidik jari siapa yang akan kita gunakan, itu perangkat kerasnya ya. Yang kedua yaitu perangkat lunaknya, software apa yang akan kita gunakan ya. Software apa yang akan kita gunakan dalam pemrosesan dan gambar sidik jari. Misalnya contohnya handphone ya, kita menggunakan sidik jari pada handphone atau pada sekarang udah ada tablet atau iPad. Jadi kita harus menyiapkan dulu perangkat lunaknya. Dan yang kedua itu proses perekaman sidik jarinya. Proses perekaman sidik jari di sini jarinya pada sensor sidik jari
sensor optik, misalnya akan menggunakan cahaya, ya, atau memerlukan gambar sementara sensor kreatif, ya. Jadi kapasitas menggunakan variasi kapasitasi untuk menetapkan pola sidik jari yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah pengambilan gambar sensor menangkap sidik jari saat ditempatkan gambar ini adalah referentasi pada garis dan alur sidik jari yang tepat. Oke, sampai di sini mengerti, bisa dipahami? Kita hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kita kembali bertemu lagi di minggu depan. Sekarang kita tutup pertemuan hari ini. Mari kita berdoa masing-masing. Berdoa selesai, kita tutup pertemuan hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.